terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya hari ini mau membahas tentang Roma 8 ayat 28. Ayat ini seringkali kita dengar, kita hafal sebagai ayat hafalan dari dulu. Ya, kita baca, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Nanti kita bahas lebih detail. Ini surat Roma yang ditulis oleh Paulus. Kenapa Paulus itu bisa berkata bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu? Kalau bekerja itu butuh bersama-sama. Kita lihat latar belakangnya, kalau kita lihat di ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi ayat ini ditulis karena pada waktu itu di jemaat-jemaat di Roma ada penderitaan, ada permasalahan di tubuh jemaat, juga di pemerintahan. Sama kayak sekarang. Kita sekarang mengalami ekonomi mungkin yang tidak bagus, ya. Cuaca ya ekstrim sekarang, ya toh. Dunia ya kacau semua. Sebab firman Tuhan sudah ngomong, masa ke depan ini tidak tambah baik, iya enggak? Firman-Nya kan mengatakan tambah jahat kan, tidak ada yang tambah baik. Sekarang kita bahas ayat itu satu-satu. Allah turut bekerja, bahasa Inggrisnya work together. Ya apa kita bisa kerja bareng Allah saat menghadapi masalah? Pernah enggak kita mikir bahwa pokoknya aku ini diajari dari gereja bahwa firman ini tak apal no, bahwa Allah turut bekerja, padahal sing kerja siapa? Kita. Pernah enggak kita ngajak Tuhan itu kerja bareng? Atau kadang-kadang malah mungkin kita tidak kenal siapa sih mau diajak kerja bareng? Ya, Paulus itu dulunya dari ahli Taurat, orang yang mengenal Taurat, suatu peraturan. Pak Buana bolak-balik bicara, dia berubah, paradigmanya dirubah sejak ketemu dengan Yesus. Dia dijumpai Tuhan, paradigmanya berubah. Dia bisa nulis ini. Jadi dia ngerti bahwa Allah itu bekerja bersama dia. Kenapa dia ngomong? Dia nggak memusing tentang hidup Hindu, ya. Kenapa? Dia tahu esensinya. Kita belajar di sini selalu dibicarakan bahwa kita harus kenal. Karena manusia ini, kembali saya ingat pada waktu diciptakan, semua makhluk itu diciptakan dengan berfirman. Cuma kita manusia yang tidak dengan berfirman. Tapi Tuhan membentuk dari debu tanah. Jadi ada cinta, ada yang rasa kalau kita bentuk sesuatu yang dicurahkan untuk bentukannya. Jadi kita tidak sembarangan, kita harus ngerti, paham itu. Kenapa Yesus datang ke dunia? Sering dikembalikan. Karena ingin mengembalikan desain awal itu yang rusak karena dosa. Kalau desain itu balik, kita bisa ngerti ya apa kita bekerja bersama Tuhan. Kita sering ngomong, Tuhan Yesus datang naik ke surga, maka Ia memberikan Roh Kudus-Nya. Barang siapa percaya, dia menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu di mana? Tuhan di mana? Di hati kita. Dekat enggak? Ke Tuhan itu enggak jauh. Cuma kita merasa sering Tuhan itu jauh. Kita sering enggak tanya, Tuhan, aku ini rasa nih enggak pernah nyambung sama Tuhan. Bener enggak? Padahal Tuhan itu kan jadi satu sama kita. Itu yang perlu dipertanyakan. Yesus datang untuk mengembalikan kita kepada desain kita semula. Apa itu? Yaitu kita kembali menjadi imamat yang rajani. Kita ini adalah seorang dikasih anugerah menjadi seorang imam. Kalau Pak Buana bilang priesthood. Kita juga seorang kingship. Dan terakhir, sonship. Kita ini seorang imam, seorang raja, dan pewaris. Yesus datang bawa apa? Kalau kita ngomong kerajaan Allah, yang dia lakukan apa? Dia berbelas kasihan. Dia menyembuhkan orang sakit selama di dunia. Dia melakukan mujizat dengan kuasa. Makanya kasih, kuasa, dan kebenaran. Itu yang harus ditanam dalam hidup kita. Kita belajar kayak tadi untuk mengenal Tuhan
Sebab Tuhan tuh nggak jauh. Cuma kita sih nggak mau mengenal dia. Kita nggak rela untuk membiarkan hidup kita ini berjalan bersama Tuhan. Kita lebih rela sesuai dengan pikiran kita. Apa yang saya pikirkan, saya ngalami semua. Apa yang saya pikirkan, nek saya renung ya Tuhan kok harus setuju, karena jalan itu gini. Tapi kita selalu ngomong bahwa, jadilah kehendak Tuhan. Jadi kualik-kualik. Saya dewek juga bingung dulu. Karena kita belajar menghafal firman. Firmanku gak dihafal, tapi direnungkan. Kayak cuma dihafal. Nggak jadi. Tetap nggak ngerti. Firman ini puluhan tahun nggak hafal. Tapi saya baru terakhir-terakhir ngerti, iya ya Tuhan. Berarti kalau aku hidup, aku ini berjalan bareng. Segala sesuatu yang terjadi, pasti ada tujuannya. Sama kayak Tuhan itu nyiptakno kita, ada tujuannya. Balik waktu yang cerita. Tergantung kita bagaimana kita meresponi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kita nyalahno Tuhan. Kenapa? Aku ini enggak mencapai tujuan itu. Karena respon kita sendiri. Enggak ada yang saya pernah ngomong sama orang-orang saya. Enggak ada orang hidup itu ya wes pokoknya kon urip lahir, meru lang tuwek lang mati gitu. Enggak ada. Sing dulu kuliah angkat ae wis anake ya kuliah angkat. Wis meru lang mati berangkat ya. Apa tujuannya enggak ada. Tapi setiap kita ini spesial. Dia punya tujuan dalam kehidupan kita. Kita harus mengetahuinya. Karena kita itu adalah imamat yang raja. Nih. Ya. Jadi Allah itu turut bekerja bersama kita. Yang kedua dalam segala hal. Dalam semua bidang dalam kehidupan kita. Setiap keputusan yang harus kita ambil. Kita harus melibatkan dia. Roh Kudus itu tidak nganggur. Digeletakno di hati kita ya. Nanti nek wis wayahe ibadah kita manggil, Roh Kudus hadir lah ya. Dengan sering kejadian di dan antara saya sendiri ngalami gitu. Saya cerita karena saya ngalami. Nek wayahe wis ndak ibadah, ya wis ngaku dewi. Kadang kita ngomong untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang bagaimana yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita kan sering ngomong pokoknya yang hidupnya aman, tentram, lancar, jaya, maju bersama, ya enggak? Kan kita sering mikirnya kayak gitu. Itu kan slogan di anak-anak semua yang kerja. Waduh, pokoknya aman, tentram lah, lancar, jaya gitu ya. Kenyataannya enggak gitu kadang-kadang. Padahal kita, Tuhan berjanji, itu semua untuk kebaikan. Kebaikan sama kebaikan kita. Tapi kebaikan kita, yang kita pikir enggak podo. Kan banyak pendeta ngomong kan gini, oh lain, kebaikan Tuhan. Menurut Tuhan baik, menurut kita gak baik. Oh ya itu menghibur diri. Benar gak? Tapi kenapa kadang Tuhan izinkan? Kalau kita sudah melewati, kita akan melihat bahwa segala yang terjadi mungkin itu tidak baik dalam hidup kita. Nanti lihat setelah selesai. Kita bisa ngomong, iya ya, dulu itu aku ngalami gini, sekarang itu aku ngerti. Itu baik. Cuma ada harga yang dibayar. Cuma kita ini sering gak mau bayar harga nih. Minta gratis stok ya. Segala ini ada harga. Jadi kebaikan yang bagaimana? Yang menurut Tuhan yang terbaik. Itu pasti terbaik. Biarpun kadang saat ini kelihatannya nggak baik. Siapa sih nggak baik? Sekarang. Tidak baik-baik saja. Tapi lihat, suatu saat kita ngomong terima kasih Tuhan. Untuk semua yang aku alami. Karena membuat aku jadi dewasa. Membuat aku ini berubah. Nggak sadar saat aku lihat, ya aku dulu nggak gini. Itu yang kita pelajari dari ayat ini. Lalu dikatakan lagi bagi mereka yang mengasihi dia. Ya apa kita bisa mengasihi Allah? Nggak bisa. Kita ini egois. Nggak bisa. Allah itu kasih. Kamu kerjasama katanya harus sepikiran dengan Allah. Berarti kamu harus punya kasih. Ya apa bisa punya kasih? Kalau Allah itu nggak percaya Tuhan, Roh Kudus itu nggak jadi satu dengan kita. Oh kita dasarnya nggak punya kasih kok. Ya ono titik-titik lah. Ya milih-milih. Sebab dia itu kasih. Nek kita mengatakan kita ini Allah, berarti kita harus punya kasih. Balik lagi kita punya kasih. Kalau kita punya kasih, kita pasti punya kuasa. Itu melok. Kita sering minta kuasanya. Nah kita nggak mau kasih. Karena supaya kita mentereng kan. Oh lihat entah.
sakti, bukan gitu. Nah, dan kebenaran nih pribadinya dia sendiri. Kita harus belajar. Sebab firman itu hidup. Nek firman itu sekedar kata-kata, kita balik lagi di perjanjian lama. Yang sering Pak Bano ngomong, kita hidup di perjanjian baru, tapi kita ini pakai logika perjanjian lama. Ya, kan sering gitu. Kita tidak dirubahkan. Kita kenapa beribadah di sini? Karena kita mau diubah. Nek cuma datang, tidak ada tujuan nih, karuan tidak usah datang. Kita mau diubahkan menjadi serupa. Sebab dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, kalau kita sudah belajar serupa, maka firman ini akan digenapi. Bagi mereka yang mengasihi dia, dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan istilah saya sering dengar dari Pak Mana, bagi calling ya. Calling. Ya, kita baca di Roma 8 terusan 28 sampai 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakan. Kadang kita sering pengen yang di belakang dewek dimuliakannya. Kamu harus dipanggil, respon panggilan, dan kamu akan dibenarkan. Lewat apa? Perjanjian. Kita dibenarkan bukan karena kita baik. Kita dibenarkan karena darah Kristus. Bukan karena kita bermoral, ya kita banyak berbuat baik. Itu baik, bukan salah. Tapi semua itu bagi Tuhan seperti kain kotor. Jadi paradigma ini kita masih seperti perjanjian lama, maka hari ini kita harus mulai berubah. Amin. Karena firman itu hidup, dan firman itu harus direnungkan. Kalau enggak, kita akan jadi hafalan. Tapi kita enggak ngerti karepe itu ya apa sih. Kita enggak tahu. Ya masih ngeresponi, enggak ngerti. Ya apa Tuhan? Ben kok ini, ben aku ini saya ngerti karepe Tuhan itu ya apa? Ya apa yang saya ngerti wong kita enggak ngerti firman ini. Kita enggak mau belajar, kita enggak mau merenungkan, kita enggak mau hidupi. Akhirnya kita balik jadi ahli Taurat yang hidup di gereja. Banyak yang karismatik, ya ini karismatik. Ahli Taurat kabeh. Saya enggak ngerti. Nanti pujian penyembahan belajar cara teori. Karena saya kemarin dengar, waktu ini datang no guru ben sakti. Yang kayak gitu. Nggak bisa dipelajari, ya. Kamu nggak bikin hubungan. Tapi banyak itu dilakukan. Semua teori itu palsu. Ya, memang iblis bisa kayak suasana itu bisa dibikin dengan frekuensi tertentu. Tapi tidak salah nih ada di sini. Karena kita belajar untuk mengenal. Terima kasih. Itu sedikit dari saya. Mungkin Mbak Bona bisa nambah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baru apa-apa. Nanti tidak pakai apa-apa. Kita lagi posisi duduk. Ya, mulai. Hats. Hats. Iya. Kita posisinya dong. Ya. Paham? Nah, sekarang kita minta senior kalian lagi di depan. Ayo. Jadi kalau orang bela diri itu gimana nguasai? Itu masuk menjadi hidupnya. Nah itu yang namanya kesadaran roh. Coba satunya, yang kedua itu. Itu ada, itu juaranya coba. Nah bagaimana memasukkan? Nah, ini ya.
新曲新海東京城南川崎支部の木田優奈です。5月31、6月1日、有明アリーナにて第1回 WFTO 世界大会があります。されてくれる皆様への感謝を忘れず優勝します。会場での応援よろしくお願いします。おす Oke. Jadi apa ya? Maksudnya gini, firman itu direnungkan, roh ini. Jadi tadi itu saya suka ini. Jadi kita lagi ngaktifkan waktu di kebaktian. Nah ini, tapi enggak begitu. Walaupun di kebaktian mungkin lebih, tapi dalam sehari-hari itu terus. Jadi orang bisa keluar refleksnya itu karena dia terus begini. Terus gerak. Jadi Roh Kudus itu terus aktif. Jadi ada orang katanya gini, tidur pun tuh ada yang ini bahasa roh gitu. Oh apa gitu ya, saya datang. Pokoknya dia hidup terus, ngalir terus. Nah, firman itu akhirnya direnungkan. Dia dimainkan. Makanya Tuhan bilang, siapa yang makan tubuhku, minum darahku, ya bukan jadi Dracula, ya toh hidupnya Tuhan itu. Anda lagi sudah motoran, ada lagi, itu bisa multitasking kalau komputer. Ini jalan, akal budi jalan ya, lagi tugas, lagi. Tapi ini roh ini jalanin terus. Itu caranya. Baik itu senang maupun susah. Susah jalan. Oh, Tuhan Yesus terus. Itu membuat Tuhan tuh punya pijaan. Lama-lama tubuhmu, rohmu itu terlatih. Jadi itu bukan lagi, ya kalau ngomong bawah sadar, itu mulai masuk. Oke, nangkep? Itu tiap hari. Jadi tadi itu bukan 1 jam di kebaktian, 20 jam lagi kerja. Ininya berhenti. Enggak begitu. Oke, hidupkan itu. Nah, apa yang membuat Anda kerasan? Nah, ini harus ada motivasi. Anda merasakan energi. Anda merasakan peace, damai. Benny Hinn bilang gini, ini saya ngelap. Kita ngomong terus, tapi ada saatnya tiba-tiba Tuhan ngomong. Kita tahu bukan kita yang ngomong, bukan kita maksud. Tiba-tiba ada sesuatu yang enggak ada, Anda bisa terharu, bisa kayak begitu. Dan itu namanya jalan sama Tuhan. Enggak usah kenal dulu yang dalam dulu. Pokoknya terus panggil terus. Jadi bukan dihafalkan. Lah musuhnya seperti dihafal itu, oh nanti jadi kebaikan. Padahal musuhnya, loh enggak begitu ya, dia jejak dulu gitu ya. Nah, kan enggak bisa, kita nggak bisa ngatur iblis kan. Kita nggak bisa ngatur situasi. Makanya sebuah fight itu bukan dihafalkan, oh gini, nggak bisa. Iya lagi nih musuhnya, lagi itu. Nah itulah mesin ini. Ini bukan rumus, tapi bukan hafalan lagi. Ini menjadi hidupnya kita. Jadi itu ketika diaktifkan, benih itu bisa mengalahkan realita. Mau? Oke itu. Kerjakan terus. Masih kelihatannya diam-diam, itu roh harus jalan. Termasuk ada saat-saat roh doa rasa-rasen. Nah itu yang saya dapat orang olahraga. Orang olahraga itu ada saatnya aras-arasen. Biar aras-arasen kita lakukan. Percaya Anda gak jadi orang biasa. Misalnya gini aja. Misalnya orang push up aja. Push up paling sederhana. Tapi ini ada anak muda. Dulu yang kita pulang sekolah. Mau berangkat sekolah. Itulah dia di jumlah satu hari bisa 300, 400 kali. Kita udah biasa sehari berapa 300. Tapi sekali push up 50, 70. Tapi itu berkali-kali. Doa, Smith Wigglesworth, dia doa nggak pernah lebih dari berapa menit gitu. Tapi terus, doa lagi.
Kalau Anda punya bahasa roh, itu keuntungannya. Uramasyakatakupa, uramasyak. Itu terus berfirman. Makanya harus baca atau dengar. Terus ada tekanan. Firman itu buat bangun, buat mencabut, buat melawan. Pergi kamu dalam nama Yesus, ngomong. Tolak dalam hati. Terus sama seperti petinju. Akhirnya ini jadi hidupnya dia. Orang mau keliling. Udah. Mau apa? Dia ikuti. Firman itu dimainkan. Tapi perlu waktu. Apa? Kan dia enggak pertama. Tapi kalau guru tadi itu, aduh amit-amit itu. Itu sama orang biasa aja belum tentu itu. Cuma gayanya aja. Tapi percayalah ada orang ngajari agama kayak begitu. Dan banyak pengikutnya. Jadi itu hasilnya apa? Podo raisone. Itu orang buta memimpin orang buta. Oke. Apa yang diberikan Tuhan? Itu dahsyat. Kalau engkau tahu itu belum berarti kita sudah dapat. Tapi kita tahu. Sama seperti ini, orang perempuan pendarahan. Dia belum sembuh. Tapi dia tahu ini shots. Pokoknya saya connect. Tap, aku sembuh. Aku bisa tutup sini. Dapat aku. Jadi itulah namanya pengharapan. Belum, tapi aku tahu. Itu harap. Harap tuh gini. Aku mancing di kolam pancing. Aku tahu kolam itu banyak ikan. Itu harap. Makanya aku mancing di kolam ini. Apa bedanya dengan iman? Iman itu kalau pancingku bergerak. Drut. Kalau pemancing bilang, drut. Teriaknya gimana? Gua dapat ikan. Nah, ikannya belum nyampe. Belum toh? Tapi dia bilang, aku dapat ikan. Karena kerosot. Cek. Yes. Persoalannya masih jalan, tapi cek, gue dapet ini. Tuhan terima kasih. Nah, Tuhan ngajari seperti engkau sudah menerima, hal itu akan diberikan. Tapi bukan mempositif-positifkan. Jadi mesti bertekun dalam harap dulu. Satu titik, tak dapat. Selesai. Nah, Anda dan saya harus itu istilahnya menanti-nantikan Tuhan. Berperkara dengan Tuhan. Itu namanya shocking atau apa. Jadi tadi itu mendatangkan kebaikan itu berlaku sebenarnya ada ayatnya bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, mengasihi Dia itu di mata Tuhan. Bukan di mata manusia karena kita aktif gereja karena itu. No. Di mata Tuhan ketika kita dilihat Tuhan sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Maka segala sesuatu termasuk yang jelek dia buat kebaikan. Sampai ada Stefani itu ya, itu ekstrim. Cucunya Pak Yusa Cipto. Itu aduh. Mamanya mati, bapaknya masuk tapi dia jadi tough. Cuma saya yang satu kata enggak setuju. Kalau saya milih, saya lebih milih mamaku mati. Ya ojo ngono ya, gitu ya. Nah, tapi Tuhan buat kebaikan. Sampai dia bicara di UNESCO, di PBB sebagai bukti apa ya? Sebuah pengharapan yang bisa membuat orang itu sebenarnya secara hitungan psikologi hancur ya. Silakan ditayangkan. Itu bagus sekali. Jalan sama Tuhan itu seru, percaya sama saya. Jalan sama Tuhan itu sangat seru, asik. Jangan lewatkan kesempatan untuk engkau bisa berjalan sama Tuhan. Untuk engkau bisa mengalami Tuhan lagi dan lagi. Itu yang akan membuat hidupmu sangat berwarna. Karena jalan sama Tuhan itu lebih dari apa. Saat saya kecil, saya tahu saya akan jadi seorang hamba Tuhan. Tuhan udah bilang, nah aku mau kamu jadi hamba Tuhan. Tapi waktu saya umur 10 tahun, tiba-tiba mama saya seminggu sebelum mama saya ulang tahun. Sehari sebelum mama saya ulang tahun, mama saya pergi ke Jakarta.
dari Jakarta dan mama saya pulang ke Bandung. Perjalanan pulang mama saya mengalami sebuah kecelakaan besar. Mama saya mengalami sebuah kecelakaan besar, saya umur 10 tahun. Hari itu saya masih kecil. Saya siapin kado buat mama saya. Saya siapin hadiah buat mama saya. Saya bilang, mama ini buat mama. Tapi di hari sebelum mama saya ulang tahun, mama saya meninggal. Mobilnya nabrak, kepalanya pecah, dan meninggal dunia seketika di tempat. Hari itu saya datang ke rumah duka membawa hadiah surprise buat mama saya. Dan saya bilang, happy birthday, Ma. Saya taruh kado itu di dalam peti mati. Peti mati udah ditutup, kenapa? Karena darahnya terlalu banyak, itu udah gak bisa diformalin, udah hancur badan. Dan saya masih ingat di tengah, di depan peti mati itu, saya pegang peti mati itu dan saya nyanyi, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Saya bilang, Tuhan, Engkau boleh ambil mama, tapi aku tahu Engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Gak lama setelah itu papa saya ditipu temannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Papa saya waktu di tengah rumah duka bilang, gak apa-apa, mama meninggal ini yang terbaik, tapi papa akan selalu ada buat kamu. Tapi gak lama setelah itu papa saya ditipu temannya, dimasukkan ke dalam penjara. Papa saya di penjara selama 10 tahun kurang 3 bulan. Dan hari itu saya marah sama papa saya bilang, papa bohong. Kenapa papa tinggalin kita? Saya cuma dengan koko saya berdua, yang akhirnya kami dengan engkong kami. Tapi saya melihat, saudara, itu jalan yang saya pikir, ini kenapa Tuhan kau buat aku semakin turun, kau hancurkan hidupku seakan-akan. Justru di tengah kesendirian saya, justru di tengah kehancuran hidup saya menemukan Tuhan di sana. Saya berjumpa dengan Tuhan yang saya sembah di sana. Dan cerita ini udah membuat saya diundang sampai ke Amerika hanya untuk menceritakan berita kebenaran firman Tuhan. Ke PBB waktu itu, waktu saya umur 17 tahun. Berita pengharapan bahwa orang yang hancur, anak yang hancur gak punya pengharapan, bisa Tuhan pakai dengan dahsyat. Saudara, saya mau bilang hari ini jalan Tuhan, bukan jalan kita. Kalau hari ini Tuhan bawa kamu, Tuhan bawa setiap kita masuk ke dalam lembah yang kelam, percayalah, gadanya dan tongkatnya tetap selalu menyertai kita. Dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Apapun yang saudara lewati, apapun yang saudara sedang alami, percayakan hidupmu pada jalannya, karena itulah jalan terbaik. Saat saya melihat hari ini masa lalu saya, hidup saya berkata, Tuhan, kalaupun aku boleh menukar hidup, aku tidak akan tukarkan hidupku dengan siapapun. Dan kalaupun aku bisa mengubah masa lalu, aku akan tetap memilih untuk tetap mama saya meninggal, papa saya masuk penjara, bukan karena saya gak sayang, but because I know that's the best. Itulah yang terbaik yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan buat kita. Saya sendiri dengarkan itu gak bisa. Mamanya meninggal, sekian hari kemudian ya, tadi itu berapa hari papanya masuk penjara. Itu secara psikologi kolaps. Tapi anak ini gak kolaps. Karena dia punya hubungan sama Tuhan. Dan itu tidak hanya buat dia. Tuhan mengasihi setiap anaknya. Jatah kasih itu juga buat Anda dan saya. Everyone. Jangan ketinggalan. Jangan jaim sampai kita nggak dapat. Ingat, saya dapat begini. Ruth, Boaz sudah naksir Ruth, ya. Tapi Ruth diminta Naomi aktif. Datangi Boaz. Saya perlu koreksi, itu enggak di sampingnya, di kakinya. Kita harus aktif. Tuhan, aku kepingin dapat cintamu. Walaupun kepinginan itu juga dari Tuhan. Tapi kita perlu mengaktifkan. Jadi di situ seperti orang bela diri itu bukan jurus yang dihafalkan. Tapi itu seperti sebuah hidup yang engkau bergerak dalam apa ya, tubuh ini punya kemampuan. Setelah dilatih dia bisa bergerak. Yaitu benih Kristus itu ketika itu dia
dia bisa mampu bertumbuh kayak gitu. Kayak Raja Wali, dia kan enggak langsung terbang, tapi dia coba Anda kepak-kepakan nih, sampai 10 tahun juga nggak bisa terbang kan gitu ya. Kita nggak punya desain itu. Tapi kalau anak Raja Wali, dia nggak bisa langsung terbang. Tapi terus tumbuh satu hari, bulunya mulai tumbuh, 1 hari terbang. Itu bayangkan 1 hari dari dia kan, itulah life, itulah the wonderful, the awesome of life. Dia misalnya kayak biji kurma itu. Makanya orang nanam kurma itu apa? Dikasih batu. Jadi mau tumbuh supaya akarnya, apa yang terjadi? Dia cari sampai dia ketemu air. Oke, let's do it. Itu namanya gaya hidup. Itu namanya jadilah prajurit, jadilah olahragawan dan petani. Jadi terus. Itulah yang mau, bukan orang biasa.